Sekarang tambahan ya 1-2 pemain untuk Oktober, sabar. Ya, kalau suratnya sudah masuk, suratnya udah apa, baru saya bisa tahu oh orang tuanya dan pemainnya benar rela membela. Untuk sosok ini memang masih ditutup, masih rahasia. Itu kan menjadi ranah dari Pak Ketua. Ya, tentunya bersama dengan PK. PK sudah tahu, tapi tidak boleh dibocorkan, tidak boleh untuk digambar-gemborkan sebelum ada deal yang pasti. Ya, ini untuk kalau secara oke, mereka sudah secara prinsip sudah oke, siap. Tetapi kan perlu ada pembicaraan. Dan saya harap juga kami dari Kemenpora bisa, yaitu yang kita inginkan itu knowledge dari mereka, dan sehingga juga pemain-pemain lokal ini bisa melihat mereka cara latihan, cara mainan, dan itu jadi satu pacuan buat atlet kita yang ada di sini dalam pembinaan di bawah PSSI untuk biar bersaing, biar lebih. Naturalisasi paling gila, Erick Thohir berhasil lobi dua striker elit Eropa, Erling Haaland dan Jairo Riedewald. Sepak bola Indonesia tengah memasuki babak baru yang luar biasa. Setelah beberapa kali menghadirkan pemain keturunan yang memberi dampak positif, kini Ketua Umum PSSI Erick Thohir berhasil mencatatkan sejarah yang lebih dahsyat. Ia sukses melobi dan mengamankan proses naturalisasi dua nama besar sepak bola Eropa, Erling Haaland, predator gol asal Norwegia, dan Jairo Riedewald, striker serbaguna yang lama berkarir di Liga Inggris. Langkah ini disebut sebagai naturalisasi paling gila sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Tidak hanya karena keduanya adalah pemain elit dengan karir cemerlang di Eropa, tetapi juga karena keberhasilan ini menunjukkan keberanian Erick Thohir membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sejak awal memimpin PSSI, Erick Thohir sudah menegaskan bahwa ia tidak ingin timnas Indonesia hanya puas sebagai tim pelengkap di ajang internasional. Ia ingin Garuda bisa bersaing dengan negara besar, bahkan masuk Piala Dunia. Strateginya sederhana tapi ambisius, memadukan bakat lokal terbaik dengan pemain naturalisasi kelas dunia. Setelah sukses dengan beberapa nama sebelumnya, kali ini ia melangkah lebih berani. Melobi Erling Haaland dan Jairo Riedewald tentu bukan perkara mudah. Nama Erling Haaland tidak perlu diragukan lagi. Dengan postur 194 cm, kecepatan luar biasa, dan insting tajam, ia disebut-sebut sebagai striker terbaik generasi ini. Bersama klub-klub besar Eropa, Haaland memecahkan berbagai rekor gol hanya dalam usia muda. Kehadirannya di timnas Indonesia jelas menjadi sebuah lompatan besar. Ia bukan hanya membawa kualitas kelas dunia, tetapi juga pengalaman menghadapi bek-bek terbaik Eropa. Haaland akan menjadi ujung tombak mematikan yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu sentuhan. Bagi Erick Thohir, melobi Haaland adalah pencapaian luar biasa. Hampir tak ada yang percaya seorang pemain sekaliber itu bisa mengenakan jersey Garuda, tetapi kini kenyataan berbicara sebaliknya. Selain Haaland, nama Jairo Riedewald juga masuk dalam daftar naturalisasi paling mengejutkan. Meski lebih dikenal sebagai pemain serbaguna yang bisa beroperasi di berbagai posisi, ia memiliki naluri menyerang yang tajam dan kemampuan teknis tinggi. Riedewald lama berkarir di kompetisi paling keras di dunia, yaitu Liga Inggris. Pengalaman bertahun-tahun menghadapi tempo cepat Premier League akan memberi nilai tambah besar bagi timnas Indonesia. Ia bisa menjadi tandem fleksibel bagi Haaland, atau bahkan menjadi pemecah kebuntuan ketika permainan menemui jalan buntu. Bersama Haaland, Riedewald akan menciptakan kombinasi unik, satu pemain dengan kekuatan fisik luar biasa, dan satu pemain dengan fleksibilitas teknik serta mobilitas tinggi. Lini depan timnas menjadi momok dunia. Indonesia yang dulu dikenal lemah di sektor serangan, kini punya dua striker dengan reputasi internasional. Kombinasi Haaland Riedewald akan menakutkan bagi bek manapun di Asia. Meningkatkan mental pemain lokal. Bermain dengan Haaland dan Riedewald otomatis menaikkan standar pemain lain. Mereka akan terbiasa berlatih dan bertanding dengan intensitas ala Eropa. Mendongkrak popularitas timnas. Duet ini dipastikan menarik perhatian media global. Setiap pertandingan timnas akan menjadi sorotan internasional, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Efek ekonomi positif. Sponsor, hak siar,
dan penjualan merchandise akan meningkat pesat. PSSI mendapatkan tambahan dana untuk pengembangan infrastruktur jangka panjang. Meski naturalisasi ini sangat menguntungkan, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Adaptasi gaya bermain. Haaland dan Riedewald terbiasa dengan tempo Eropa. Mereka perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan karakter sepak bola Asia yang berbeda. Keseimbangan tim. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala harus memastikan tim tidak bergantung hanya pada dua pemain ini. Kolektivitas tetap harus dijaga. Ekspektasi tinggi. Publik akan menaruh harapan besar. Jika hasil tidak sesuai ekspektasi, tekanan bisa menjadi beban tambahan. Namun, dengan pengalaman Kluivert dan dukungan penuh Erick Thohir, tantangan ini diyakini bisa diatasi. Patrick Kluivert, sang arsitek taktik. Di balik keberhasilan naturalisasi, peran Patrick Kluivert juga tidak bisa diabaikan. Sebagai mantan striker top dunia, ia tahu betul bagaimana memaksimalkan duet penyerang. Kombinasi Haaland-Riedewald bisa dimainkan dalam berbagai skema. 4-4-2 dengan Haaland sebagai target man dan Riedewald sebagai second striker. 4-3-3 di mana Haaland berada di tengah, sementara Riedewald bisa bergerak lebih melebar. 3-5-2 yang memberi keleluasaan bagi keduanya untuk bekerja sama di depan dengan dukungan gelandang ekstra. Kluivert dipastikan akan mengasah harmoni keduanya agar timnas tampil menakutkan sejak menit pertama. Dukungan penuh dari pemerintah. Keberhasilan Erick Thohir melobi dua pemain elit Eropa ini tidak lepas dari dukungan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan restu untuk setiap proses hukum dan administratif. Artinya, Haaland dan Riedewald bisa segera bersumpah menjadi WNI sebelum round 4 dimulai. Sinergi antara pemerintah dan PSSI ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun sepak bola sebagai bagian dari kebanggaan nasional. Simbol kebangkitan Indonesia, naturalisasi Haaland dan Riedewald bukan sekadar perekrutan pemain asing. Ini adalah simbol bahwa Indonesia berani melangkah keluar dari batasan lama. Dulu, kita hanya bisa bermimpi memiliki pemain kelas dunia, sekarang mimpi itu menjadi kenyataan. Langkah ini juga menjadi pesan bagi dunia, Indonesia siap bersaing di panggung global, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai penantang serius. Naturalisasi Erling Haaland dan Hairo Riedewald adalah pencapaian paling gila yang pernah dilakukan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Erick Thohir membuktikan dirinya sebagai pemimpin dengan visi besar dan keberanian luar biasa. Duet Haaland-Riedewald diyakini akan mengubah wajah timnas Indonesia secara drastis. Dengan dukungan penuh dari Patrick Kluivert sebagai pelatih dan restu pemerintah, Indonesia kini benar-benar siap menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia dengan penuh percaya diri. Sejarah mencatat, inilah era emas baru sepak bola Indonesia. Era ketika Garuda berani bermimpi lebih tinggi dan membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Sejarah baru sepak bola Indonesia kembali tercatat. Keputusan besar akhirnya diumumkan secara resmi, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyetujui proses naturalisasi penyerang kelas dunia asal Norwegia, Erling Haaland. Dengan persetujuan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir